semua, ketemu lagi bareng aku Ika Ailesta. Di video kali ini tuh Ika mau ngebahas tentang sebenarnya tuh alasan aku kerja ke Malaysia tuh apa. Kenapa aku lebih memilih Malaysia dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih tinggi gajinya. Contohnya kayak di Jepang, di Korea, di Taiwan, atau di Singapura, atau di mana kayak gitu. Kenapa aku nggak milih itu? Kenapa aku lebih memilih Malaysia? Mungkin alasan aku tuh nggak jauh beda dari alasan teman-teman yang lain, para TKI, para pejuang devisa, pahlawan devisa dimanapun, di negara manapun, mungkin nggak jauh beda. Tapi setidaknya aku di sini mau sharing ke kalian. Mungkin ada kesamaan, atau kalian punya alasan lain, kalian bisa cerita di kolom komentar ya. Barangkali kita senasib atau kurang lebih sama gitu alasannya. Oke, langsung saja kita bahas. Alasan yang pertama adalah alasan aku kerja ke luar negeri itu karena bukan cita-cita sih. Memang bukan cita-cita, tapi itu suatu keterpaksaan yang harus aku jalani. Ini bukan cita-cita. Jadi mau nggak mau, ini adalah pilihan yang terbaik. Jadi aku harus memilih untuk kerja ke luar negeri kayak gitu. Faktor utama yang bikin aku kerja ke luar negeri itu yang jelas adalah faktor ekonomi keluarga. Jadi tuh kalian tuh bisa mikir kan kayak gimana kalau keluarga kita itu ekonominya lagi sulit. Mau nggak mau terpaksa ya harus kerja di luar negeri kayak gitu. Mungkin alasan aku ini sama dengan semua teman-teman yang lain, mesti sama nih. Kebanyakan karena alasannya tuh memang faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu kayak gitu ya. Untuk alasan yang kedua ini aku nggak munafik ya guys, ini tuh bener-bener mungkin memang semua orang itu yang kerja ke luar negeri itu alasannya karena gajinya besar, gajinya tinggi. Terus ada yang bilang gini, emang di Indonesia tuh nggak ada apa yang gajinya lebih tinggi? terus aku jawab banyak, tapi persyaratannya itu terlalu wow gitu loh guys. Terus persaingannya juga banyak banget. Bayangkan deh, setiap tahunnya di Indonesia lulusan SMK, SMA itu bisa puluhan ribu, sedangkan lowongan pekerjaannya itu cuma segitu-gitu aja gitu loh. Yang jelas tuh siswa lulusan lebih banyak dibandingkan lowongan pekerjaannya sendiri. Jadi kalian bisa bayangin kan seberapa banyak orang yang nganggur karena itu. Bener nggak? Coba kalian pikir, bener kan? Jadi buat kalian tuh yang bilang di Indonesia tuh banyak kok pabrik-pabrik dengan gaji tinggi atau pekerjaan yang lain. Oke, memang bener banyak guys, memang banyak. Persaingan untuk masuk ke pabrik itu sendiri tuh sulit. Memang ada tes, sama kayak di Malaysia, sama kerja pabrik pun juga ada tesnya. Sama juga di Taiwan pun juga kayak gitu kan, semua masuk ke negara-negara orang tuh semuanya tuh ada tesnya, ada seleksinya, sama aja. Tapi kalau di Indonesia itu lebih banyak banget persaingannya. Jadi kita untuk masuk ke tempat-tempat dengan gaji tinggi itu susah gitu. Jadi kalian paham dong kayak gitu. Kalian harus paham guys, mau nggak mau kalian harus paham, yaitu alasan kami kerja ke luar negeri sebagai TKI. Kalau kalian bilang di Indonesia itu banyak banget lokernya, memang banyak. Contoh kayak kerja di mall, di restoran, di tempat-tempat kayak gitu kan, itu bisa dibilang gajinya selalunya UMR. Kayak aku ini di Kediri, UMR-nya berapa sih? Nggak seberapa dibandingkan kerja di luar negeri. Jadi kayak kita ini kayak TKI ataupun TKI yang kerja ke luar negeri itu alasannya kan ingin membantu perekonomian keluarga yang benar-benar kurang gitu, ingin mengangkat derajat keluarga. Jadi mau nggak mau kita harus kerja ke luar negeri dan stop bullying guys. Jangan dikira kerja di luar negeri itu enak seperti yang kalian bayangin. Itu tuh bener-bener nggak seperti yang kalian bayangin guys. Jadi itu kita tuh juga
berjuang di sini tuh sama aja dengan kalian yang ada di Indonesia, sama aja. Bedanya kami tuh lebih jauh dari orang tua, dan kita nggak bisa mudik sesuka hati kita. Dan fenomena lagi nih yang terjadi di Indonesia selama ini, jika kalian punya orang dalam seperti di perusahaan atau di kantor atau di pabrik yang sudah punya kedudukan di situ dan kalian ingin masuk situ, pasti kalian bisa dibantu, ditolong orang dalam. Beda dengan kita ini kayak aku ataupun siapapun teman-teman aku yang nggak kenal siapa yang nggak kenal HRD, yang nggak kenal siapapun itu, jelas sulit buat masuk. Mungkin itu rezeki orang emang nggak sama. Alasan selanjutnya yaitu menabung lebih efektif menurut aku sih, tapi semua orang nggak sama sih ya. Kadang ada orang yang pintar nabung juga walaupun kerjanya nggak di luar negeri. Tapi kalau menurut aku, selama aku kerja di luar negeri itu lumayan efektif menabungnya. Karena apa? Kalau kita di Indonesia, kerja di Indonesia kayak gitu ya guys, itu tuh kita selalu mikirnya ngegampangin gitu loh. Kita tuh kayak ngegampangin gitu loh kalau kerja di negara sendiri. Kenapa? Kita pasti anak zaman now sukanya tuh masih yang bersenang-senang kayak gitu kan ya. Kebanyakan di era sekarang ini sukanya masih senang-senang, belum mikir terlalu panjang. Nah kayak gitu, kalau kita kerja di luar negeri itu beda guys. Kita itu nggak mau selamanya di luar negeri. Jadi itu kita tuh harus benar-benar mikir, harus benar-benar gimana sih caranya buat nabung duit biar kita tuh nggak lama-lama di sini, biar kita itu bisa mendapatkan hasil yang bisa jadikan modal untuk kita pulang kampung nanti. Seperti itu. Selain itu juga karena kita itu terlatih untuk mandiri guys. Itu menurut aku tuh sebuah tantangan ketika aku bisa kerja jauh banget dari orang tua dan ketika aku tidak mengandalkan kedua orang tua aku lagi. Kayak gitu. Gimana? Untuk biaya-biaya yang keluarin kita tuh juga banyak untuk kalau kerja di Indonesia ya. Seperti uang kos, buat bensin, buat mudik. Kalau kita sering-sering mudik, pasti pengeluarannya juga banyak. Kita ngasih ke ortu, kita ngasih ke ponakan-ponakannya, mikir nggak itu banyak pengeluarannya. Itu salah satu yang bikin kalau kita kerja di Indonesia mau nabung tuh sedikit susah menurut aku. Terus alasan selanjutnya itu karena target ya. Jadi kita itu punya target. Setiap TKI itu pasti punya target. Sebelum dia datang di tempat baru di luar negeri, di negara manapun, pasti mereka itu punya target. Sehabis dia pulang dari negara ini, contoh kayak aku pulang dari Malaysia, aku bakal mau ngapain, kayak buka usaha, terus mau ngebangun rumah atau mau menghajikan orang tua kayak gitu. Jadi kita tuh selalu punya target. Jadi kalau kita pas di Malaysianya atau kita kerja di luar negerinya, kita itu pikirannya tuh nggak buat foya-foya selama di sini. Tapi kadang orang itu nggak sama guys, memang orang itu nggak sama. But pasti mayoritas tujuannya itu sama, mindsetnya tuh sama, punya target. Ini adalah alasan aku yang terakhir, ini adalah faktor utama kenapa aku kerja di Malaysia. Alasannya kayak gitu kan, kenapa aku lebih milih Malaysia, karena suami aku juga kerja di sana guys. Jadi itu faktor utama. Jadi kalian bisa bayangin sendiri kan, kalau kita punya pacar, semua punya pacar aja yang kerjanya jauh dari kita tuh udah mikirnya yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau ini tuh memang aku komitmen dengan dia mau kerjanya di Malaysia untuk sekarang ini. Oke, itu aja deh yang mau aku bahas di video aku kali ini. Alasan-alasan aku yang gak begitu penting buat kalian. Tapi semoga sharing ini bermanfaat, dan kalian itu yang bekerja di luar negeri sekarang, kalian yang masih ada di luar negeri, kalian tuh semangat buat ngumpulin duit. Jangan dibikin foya-foya duitnya, jangan dihabisin. Pesan dari aku adalah kalian itu nggak selamanya kerja di luar negeri. Jadi kalian harus pulang untuk membahagiakan kedua orang tua kalian.
Oke, terima kasih sudah nonton video Ika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Bye-bye, see you on next video.